Siap, kita lanjut lagi setelah tadi istirahat di pos 2 sekitar 15 menit. Dan sekarang udah jam 10.20 menit. Dan estimasi gua ngeliat di buku panduannya atau buku di petanya itu sekitar 76 menit. Tapi jaraknya hanya 723 meter. Dan semoga lebih cepat dari yang diestimasiin di di buku panduannya. Yuk kita lanjut lagi menuju pos 3. Dan untuk jalan trekkingnya, jalan pendakiannya relatif lumayan mudah, nggak terlalu berat yang diomongin atau yang dibayangkan oleh orang-orang. Tapi setelah gua ngerasain trek pendakian Gunung Laupia Citoh ini lumayan cukup ya, tidak begitu menguras tenaga karena kontur untuk trekkingnya ini, tanahnya ini kayak tangga gitu, terus tanahnya itu basah, nggak lembab, nggak seperti kita mungkin naik ke Merbabu itu berdebu. Nggak terlalu berdebu juga kalau di sini. Luar biasa worth it banget nih. Untuk jalur pendakiannya rapi dan mungkin agak sedikit terganggu oleh sampah-sampah yang ya diabaikan oleh para pendaki yang kurang sadar akan sampah. Lanjut. Akhirnya kita sampai juga di pos 3. Ini makan waktu sekitar 50 menit dari pos 2 sampai ke pos 3. Dan di sini banyak juga yang mendirikan tenda. Oh iya, jadi di sini pos 3 ini ketinggian 2250 mdpl. Dan ini adalah pos terakhir untuk buat teman-teman yang ngambil air. Dulu kita di pos 3 makan apa nih? My roti Tambah susu kental. Oke, kita lama-lamain dulu aja di pos 3, mungkin sekitar 15 atau 30 menit. Kita lama-lamain dulu di sini. Kita nyemil dulu, makan roti dulu karena udah lapar nih. Udah siang juga. Udah hampir jam 12. Mantap pokoknya. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita harus sarapan dulu. Oke. Mantap. Setelah melewati pos 3, ada beberapa perubahan untuk jalur treknya. Yang tadinya lembab, kini kontur tanahnya sedikit berdebu. Sebenarnya tidak begitu jauh sampai ke pos 4, tapi karena treknya menanjak curam, ditambah trek yang sengaja dibuat menyerupai tangga dari pohon lentoro yang sudah tumbang, yang membuat kita akan cepat lelah, juga terasa pegal di kaki. Sepanjang perjalanan dari pos 3 sampai ke pos 4, hutan didominasi oleh pepohonan lentoro. Pohon yang tidak begitu tinggi, tapi cukup rindang. Dan saya berjumpa melihat seekor lutung yang sedang bergelantungan. Tiba di pos 4, kami hanya sebatas tarik napas, lalu kembali bergegas. Kita lanjut lagi ke pos 5. Kalau dalam peta itu makan waktu sekitar 50 menit. Dan untuk treknya katanya sih lumayan terjal dan lumayan landai. Nggak tahu sih yang mana yang benar. Kita mulai lagi jam 13 lebih
17 menit. Kita start dari pos 4 menuju pos 5. Oh ya, jadi hutannya sekarang udah berubah. Kalau tadi dari pos 3 ke pos 4 itu banyak pohon-pohon lentoro, dan sekarang pohon-pohonnya udah banyak pohon-pohon pinus gitu. Mungkin ini pertanda sebentar lagi kita menuju ke daerah-daerah sabana atau Gepak Menjangan, atau mungkin ke pos 5. Oh. Menjelang waktu sore, kabut mulai naik dan menemani perjalanan hingga sampai melewati pepohonan cemara. Sebelum akhirnya kami tiba di sebuah sabana. Ini backlot ya. Uhuy. Kita lagi di sabana, nggak tahu ini namanya. Sabana sebelum pos 5. Sudah lewati pos 5. Jadi pos 5 ini agak susah karena nggak ada pelang ataupun shelter gitu buat istirahat. Mungkin nggak bakal ketahuan. Dan ya, kita sekarang lanjut lagi menuju bulak perangan, kita lanjut lagi ke Menjangan, dan kita bakal mendirikan tenda di sana. Dan ya, dan kita lagi berjalan di bulak perangan. Savananya nyatu sama pohon-pohon cemara gitu, indah sih. Jadi kayak pohon-pohonnya itu miring gitu. Dan ya, memang di sini ini first time gua ke Gunung Lau. Ini baru setengah perjalanan kita. Sekarang udah jam 15.45. Ini udah sore juga. Ya udah, yuk kita lanjut lagi menuju Gepak Menjangan. Siapa? Oh, dari Prabowo juga. Kapan? Apa? Akhirnya kita sampai juga di Gepak Menjangan. Sekarang tepat jam 16 atau jam 4 sore. Wow.
Dan Gupak Menjangan ini memiliki sabana yang sangat luas. Gila sih, luar biasa. Sabananya cantik sekali. Dan dari Gupak Menjangan sampai ke puncak nggak begitu jauh. Ya mungkin makan waktu sekitar 1 jam. Di sini? Ya, sini aja kali ya. Wah, gila. Ini luar biasa banget. Mantap. Saatnya kita untuk mendirikan tenda di sini dan istirahat. Setelah itu kita makan-makan, ya ngopi-ngopi. Tidak ada gangguan. Ya. Selamat pagi barudak. Oke, jadi pagi ini kita mau summit ke puncak Gunung Lau dan kita lagi berada di Gupak Menjangan. Dan di belakang kita ini tenda kita nih, tenda gua yang warna kuning. Dan ya di belakang kita ini ada sabananya Gupak Menjangan. Ini wow, begitu sangat luas, indah banget karena di sini tuh sabananya itu dikelilingi oleh pohon-pohon cemara. Ini yang unik sih dari Gunung Lau ini karena banyak sekali pohon-pohon cemara ini. Sekarang jam 6:35 kita bakal summit ke puncak Gunung Lau. Ya, kita start. Oke. Nah, jadi sabananya Gupak Menjangan ini sebenarnya ini udah begitu sangat tinggi karena untuk menuju ke puncak itu nggak begitu terlalu lama, nggak begitu terlalu panjang karena treknya kita diawali dengan trek landai, yaitu nanjak ke bukit, turun landai. Ya pokoknya kita bakal melewati Pasar Dieng, dan setelah Pasar Dieng nggak begitu jauh kita sampai ke puncak. Mungkin kalau dari Gupak Menjangan ini sekitar 1 jam atau 1 kilo atau 1000 meter dari Gupak Menjangan atau dari kita mendirikan tenda ini sampai ke puncak Gunung Lau. Jujur li sih sebenarnya ini gila sih, sangat sangat indah, sangat eksotis gitu Gupak Menjangan ini. Wow. Oh ya,
Eh, ini tuh apa ya? Ini di sini tuh sebenarnya anginnya itu nggak begitu tinggi, nggak begitu kencang gitu. Tapi dinginnya ini, wah gila sih, kerasa banget. Tapi ini bukan dingin karena angin, tapi itu dingin karena memang suasananya, cuacanya. Dan cuaca 2 minggu belakangan ini cerah, belum pernah hujan. Oh ya, sebelumnya gue ini udah pernah, sebelumnya 2 hari yang lalu gue baru turun dari Gunung Merbabu, dan setelah itu gue langsung melakukan pendakian ke Gunung Lau. Nah, bisa teman-teman lihat kan, muka gue ini agak sedikit rusak gitu, pecah-pecah di sini, belang-belang karena karena terkena sinar matahari yang begitu kuat. Jadi mulut gue juga, kulit gue di muka gue ini pecah-pecah. Hei, bayang-bayang. Setelah melewati satu bukit, kami akan dihadapkan dengan namanya Pasar Dieng, tempat yang penuh cerita mistis tentang transaksi pasarnya alam goib. Hal pertama yang dirasakan setelah melewati pintu gerbang Pasar Dieng, saya langsung merasa merinding hingga bulu kuduk naik. Tidak banyak bicara melakukan hal apapun, hanya sebatas numpang lewat. Terlihat banyak sekali susunan batu yang begitu cantik dan eksotis. Oke, jadi sekarang kita udah ada di Pasar Dieng, Gunung Lau, dan di sini itu tempat kalau dibilang mungkin tempat alam lain, banyak tempat sakral di sini. Dan di sini tuh di Pasar Dieng ini banyak seperti ada gerbang masuk menuju alam lain. Ya, di sini kita sebagai pengunjung ya kita harus menghormati, sopan santun. Tak lama setelah melewati Pasar Dieng, kami sebentar lagi akan tiba. Tapi perjuangan ini belumlah usai. Kami masih harus melewati beberapa langkah lagi sampai ke puncak. Di sepanjang perjalanan dari Pasar Dieng sampai ke puncak, trek mulai berubah. Banyak sekali ditemani bebatuan kecil yang membuat kami sedikit kesusahan untuk melangkah. Akhirnya kami tiba di Tugu Puncak Hargodumilah. Dan inilah dia, puncak tertinggi Gunung Lau. Wah, gila.
kita sampai juga di puncak Gunung Lau. Wah. Oke, setelah kita memakan waktu sekitar 1 jam dari Kupak Menjangan, dan akhirnya kita sampai juga di puncak Gunung Lau. Oh. Nah, ini dia tubuhnya di belakang kita. Wah. Ya, sekarang udah jam 7:57. Akhirnya kita kesampaian juga ke puncak Gunung Lau. Oh, iya. Kami hampir lupa. Sebelum mengakhiri destinasi pendakian di Gunung Lau, kami sempatkan terlebih dahulu mampir ke sebuah warung yang sangat legendaris. Warungnya Mbok Iem yang tak jauh dari puncak. Tak lupa, kami pesan makan yang terkenal dengan pecelnya. Juga bertemu dengan Mbok Iem Iya, yang istirahat. tengah asik menyaksikan sajian televisi. Jadi, untuk pendakian kali ini, Gunung Lau adalah gunung yang sangat berkesan, menyimpan banyak sekali hal-hal mistis. Di balik itu, ada keindahan yang begitu eksotis. Untuk perjalanan petualangan kali ini, saya akhiri sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang pernah berada bersama dalam perjalanan petualangan kali ini. Salam saya, Journey Indie.